Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Amin wa ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berkata, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Wahai hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku, dan aku telah tetapkan itu di antara kalian haram. Maka janganlah sesama kalian saling melakukan kezaliman. Ya ibadi kullukum dal illa man hadaituhu. Wahai hambaku, semua kalian itu tersesat kecuali orang-orang yang telah kuberikan petunjuk. Fastahduni, mintalah kepadaku petunjuk. Syukran. Fastahduni ahdikum, mintalah kepadaku petunjuk, kuberikan kalian petunjuk. Wahai hambaku, kullukum ja'i, semua kalian itu lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang kuberikan makanan. Fastat'imuni at'imukum, mintalah kepadaku makanan, kuberikan kalian makanan. Ya ibadi, wahai hambaku, semua dari antara kalian itu telanjang. Illa man kasaituhu, kecuali orang-orang yang ku berikan pakaian. Fastaksuni, mintalah kepadaku pakaian, ku berikan kalian pakaian. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya di antara kalian dari generasi yang pertama maupun generasi yang terakhir, wa insakum wa jinnakum, dari kalangan manusia maupun jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum, semua di antara kalian itu memiliki satu tujuan, mazada dzalika fi mulki syai'a, tidaklah menambah di dalam kerajaanku sesuatu pun. Wahai hambaku, jika seandainya generasi pertama dan akhir di antara kalian dari kalangan manusia maupun jin, mereka kompak untuk bermaksiat, maka itu tidak mengurangi terhadap kerajaanku sesuatu pun. Wahai hambaku, jika seandainya orang pertama kalian, generasi pertama dan akhir di antara kalian, manusia maupun jin, qamu fi sa'idin wahid, berdiri di satu tempat, wa sa'alani kullu wahidin minkum mas'alah, satu persatu dari kalian itu meminta permohonan kepadaku, ma naqasa dzalika fi mulki, itu tidak akan mengurangi di dalam kekuasaanku kecuali seperti kurangnya al-mikhyat idza gumisa fi ma'il bahri, jarum yang dicelupkan di air lautan. Ini jarum kita celup begini, angkat, tetes. Tetesannya itu. Dzalika li anna ata'i kalami, itu karena pemberianku hanyalah ucapan. Wa adzabi kalami, dan siksaku adalah ucapan. Allah ingin sesuatu, kun fayakun. Ingin menghilangkan sesuatu, zul fayazul. Waman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapatkan sesuatu yang baik, maka hendaklah dia memuji Allah.
Wa man wajada ghairu dzalika, dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, maka fala yalumanna illa nafsah. Tidak ada yang perlu dia sesali kecuali dirinya. Jemaah yang berbahagia, ini hadis di antara hadis yang paling sahih dari hadis-hadis qudsi tentang sebuah kezaliman. Kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan keagungannya lewat hadis ini, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala serta perilaku Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini jemaah yang berbahagia, hal pertama yang Allah ingatkan bahwa dia telah mengharamkan kezaliman terhadap dirinya. yakni Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menzalimi. Apapun yang kita lihat dan tidak kita sukai, terjadinya sebuah pembantaian, terjadinya fenomena yang menakutkan, membakar, menenggelamkan, Allah sudah tetapkan bahwa dia tidak menzalimi, dia tidak menganiaya, karena itu bukan tipikalnya Allah. Jadi jangan kita merasa bahwa dia disiksa oleh Allah karena Allah menganiaya dia. Ada pemahaman, namanya pemahaman Jabariyah. Di saat kita menganggap bahwa seseorang itu telah ditakdirkan Allah menjadi peminum, orang yang suka minum, suka mabuk-mabukan, lalu bilang, sudah takdirku begini. Ini berarti menyandarkan kezaliman kepada Allah berupa memaksakan si hamba itu minum, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ini faham yang tersesat, tidak dibolehkan. Apa saja yang terjadi dan berbentuk negatif, ketahuilah itu bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini haramtu dzulma, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman, berbuat aniaya ala nafsi, terhadap diriku. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menganiaya mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tetapi merekalah yang telah menganiaya diri mereka. Jadi hal pertama jamaah yang berbahagia, kita harus menjaga prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyandarkan hal-hal yang negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Fala tazalamu. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan telah ku tetapkan kezaliman itu di antara kalian pun haram. Jadi kularang kalian saling menzalimi, saling menganiaya. Jadi sesama manusia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menyakiti, saling menyiksa. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling melakukan kezaliman. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhal illa man hadaituhu, semua kalian itu tersesat kecuali orang-orang yang kuberikan petunjuk. Fastahduni, mintalah petunjuk itu kepadaku, ahdikum, kuberikan kalian petunjuk.
manusia ini di saat matanya membutuhkan cahaya, maka akalnya membutuhkan wahyu. Mata tanpa cahaya tidak bermanfaat. Kalau kita berada di satu ruangan yang gelap, bisa melihat kah? Tidak bisa. Berarti mata ini membutuhkan cahaya agar bisa melihat. Begitu juga akal. Akal manusia ini, dia tidak bisa melihat kecuali harus dengan bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Karena jika dia dibiarkan untuk berdiri sendiri, maka lahirlah pemahaman-pemahaman yang disertai oleh kecondongan nafsu. Kita bisa lihat, ada kecondongan nafsu yang membuat segelintir orang merubah ayat-ayat Allah, sehingga mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Dia tidak mau jadikan wahyu itu sebagai pedoman. Dia membiarkan akal bekerja sendiri. Maka dia akan ditunggangi oleh nafsu, dan di antara keinginan nafsu adalah punya kepentingan. Sehingga lahirlah ini pemahaman-pemahaman yang sesat. Jadi kullukum dhal. Semua kalian itu tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang kuberikan petunjuk. Fastahduni, mintalah kepadaku petunjuk. Yakni dalam permintaan kita ini, jemaah yang berbahagia, pernahkah kita berpikir bahwa petunjuk itu sangat penting? Banyak orang remehkan, tidak peduli. Mau saya ini termasuk orang-orang yang benar ataupun tidak, sehingga saya harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau semangat untuk meminta petunjuk itu pun kurang, sehingga dia tidak sadar bahwa Al-Fatihah telah mengajarkan dia untuk senantiasa meminta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Hidayah, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan yang lurus. Ini meminta petunjuk. Karena hidup jamaah yang berbahagia ini membutuhkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, maka tindakan-tindakan kita itu akan melahirkan sebuah penyesalan. Dia jauh dari taufik maupun bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia perbuat, konsekuensinya lahir kesedihan, lahir ketakutan, lahir penyesalan. Tidak bijak. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang dianugerahkan hikmah. Apa itu hikmah? Bijaksana. Memahami segala sesuatu dengan bijaksana. Berarti senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk dalam aktivitas dunia maupun petunjuk dalam aktivitas akhirat. Jadi pemberian yang terbanyak Allah kepada hamba itu apa? Dunia kah? Bukan. Materi? Bukan. Statusnya? Bukan. Kedudukannya? Bukan. Uangnya? Bukan. Apa? Hikmah. Wa may yu'tal hikmah, barang siapa yang telah diberikan hikmah kepada seseorang. Walaqad ataina Luqmanal hikmah, sungguh kami telah berikan kepada Luqman itu hikmah. Jadi Allah berikan hikmah, Allah berikan bimbingan, Allah berikan faham dalam beraktivitas. Maka faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberi pemberian yang terbanyak. Jadi pemberian yang terbanyak menurut Allah adalah di saat hamba itu diberi hikmah.
Mintalah hikmah kepada Allah, jemaah yang berbahagia. Fastahduni, dan Allah berjanji akan diberi. Ahdikum yu'til hikmata may yasha. Dia memberi hikmah kepada siapa yang dia mau. Jadilah diri itu di antara orang-orang yang Allah inginkan. Karena jika Allah telah berikan kita petunjuk, maka ketahuilah itulah pemberian yang terbesar kita dapatkan dalam hidup kita. Kullukum dhal, semua kalian itu tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang kuberikan petunjuk, maka mintalah kepadaku petunjuk. Kullukum ja'i', wahai hambaku semua kalian lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang kuberikan makanan. Fastat'imuni, mintalah kepadaku makanan. At'imukum, kuberi kalian makanan. Apa yang terjadi jika seandainya akal kita ini tiba-tiba tersumbat? Kita akan stroke. Kita tidak akan bisa berpikir dengan baik. Kita akan lumpuh. Dan semua aktivitas pekerjaan kita tidak berfungsi. Maka kita akan dihentikan dari pekerjaan kita, sehingga pendapatan kita pun terhenti. Apa yang harus kita makan? Kullukum ja'i', semua kalian itu lapar. Semua di antara kalian itu membutuhkan makanan. Fastat'imuni, mintalah kepadaku makanan. Jangan pernah menyangka, jamaah yang berbahagia, bahwa anugerah yang Allah beri ke kita ini bisa kita datangkan, bisa kita hadirkan. Saya punya kemampuan untuk beli makanan. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik atas apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Jadi apa yang bisa kita makan, kita beli makanan. Nasi pecel kah, nasi gado-gado kah apa? Yakin itu semua dari Allah. Jangan pernah merasa saya bisa hadirkan itu. Saya punya kemampuan, saya ada fulus, saya punya kekuatan. Nah, ada orang-orang yang Allah perlihatkan diluaskan dunia, tetapi tidak bisa, dia mati dalam keadaan lapar. Orang terkaya di Inggris, kayanya luar biasa. Saking kayanya, negara Inggris berhutang kepadanya. Satu waktu, masuk ke banker uangnya, banker hartanya, terkunci, tidak bisa keluar. Dan tidak ada yang tahu. Apa yang dia mau makan? Berlian. Koleksi emas, uang, batangan-batangan, itu yang mau dimakan kah? Sebelum mati, tidak ada yang tahu kemana ini, si miliarder ini. Padahal udah terkurung di dalam bengkel, kantor Allah tidak bisa keluar. Apa yang dia buat? Dia lukai tangannya, lalu dia menulis pesan dengan darahnya. Orang terkaya di Inggris mati kelaparan. Terkaya di Inggris mati kelaparan. Kullukum ja'i'. Jangan pernah menyangka saya punya power, saya punya kekuasaan, semua apa yang kita dapatkan rizki dari Allah. Makanya agama itu senantiasa mendidik kita untuk mengkonsumsi makanan ada adab-adabnya. Dari awal muqaddimahnya, membaca bismillah. Sambillah ya gulam, sambillah. Bacalah bismillah. Agar kau sandarkan makanan itu dari Allah, bukan dari dirimu. Mintalah kepada Allah, fastat'imuni, agar aku berikan kalian makanan. Ada orang-orang yang untuk dapatkan makanan susah, jemaah. Di Gaza itu dapatkan makanan susah. Terpaksa harus dilempar dari udara. Allah perlihatkan ke kita bahwa akan ada kondisi kita susah untuk mengakses makanan. Walaupun kita punya apa-apa. Ada orang kaya di Turki, level ketiga.
Saat gempa, saat Turki terkena gempa, dia di antara orang-orang yang meminta bantuan makanan. Orang yang terkumpul itu minta bantuan makanan. Subhanallah, asetnya itu dibuat di tanah, kekayaan dia di tanah. Hancur tanahnya, hancur bangunan-bangunannya. Jadi peminta-minta. Kullukum ja'i, semua kalian itu lapar. Fastat'imuni, mintalah kepadaku makanan. At'imukum, niscaya aku berikan kalian makanan. Ini Allah tunjukkan. Di saat Allah berikan kita kemampuan jamaah untuk bisa konsumsi sesuatu, itu nikmat ya. Ada orang yang tidak bisa makan. Makanan dia lihat di sini, tapi dia tidak bisa. Mungkin selera hawa nafsu makannya tidak ada. Bahkan ada orang, saya lihat sendiri, kalau mau makan harus minum obat dulu. Kita di saat bisa makan, itu nikmat. Kita masih mampu untuk minum, nikmat. Jadi sebenarnya kita itu punya ribuan alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita ini kemudahan. Banyak orang yang menginginkan ini tidak ada, tidak bisa dia dapat. Atau akses ke situ susah. Allah berikan kita air minum, kita hanya hambur-hamburkan begitu, kita tidak peduli. Sammak pernah melihat Harun ar-Rasyid meminta segelas air kepada anak buahnya. Setelah diberi ke dia, Sammak bertanya dengan pertanyaan bijak. Ya Khalifah, apa yang akan kau buat kira-kira jika kau susah dapatkan itu air, satu gelas air? Si Khalifah bilang, akan kutebus dengan separuh kekuasaanku biar aku dapatkan segelas air. Ini air ini satu. Air ini harus jawab. Silahkan minum ya Khalifah. Bismillah, minum dia. Setelah dia minum, pertanyaan kedua, ya Khalifah, apa yang akan Anda buat jika air itu tidak bisa keluar dari perutmu? Ada penyakit jemaah. Penyakit apa itu? Prostat. Air seni, air kencing tidak bisa keluar. Apa yang harus dibuat? Tindakan apa? Ekstrim. Dokter harus memasukkan selang ke dalam lubang. Tanyakan kepada mereka-mereka yang wal'iyazubillah itu penyakit, menyiksa. Apa yang akan kau buat jika seandainya air itu tidak bisa keluar dari perutmu? Harun ar-Rasyid berkata, akan kutebus dengan semua kekuasaanku. Berapa luas kekuasaan Harun ar-Rasyid? Saat dia menjabat sebagai seorang khalifah, begitu sangat luas. Dari barat, timur, wilayah-wilayah kekuasaannya. Sammak hanya menggelengkan kepala lalu berkata, aku heran dengan orang-orang yang tergila-gila terhadap kekuasaanmu, harganya segelas air. Ini mengapa orang-orang Harun ar-Rasyid menghargakan itu semua hanya segelas air? Tapi orang-orang Allah berikan nikmat, dia tidak mau. Yani, jangan sampai nanti nikmat sudah dicabut, baru faham. Nah, jadi banyak yang telah Allah beri ke kita, agar kita syukuri, agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memohon untuk dia berikan petunjuk, memohon untuk dia berikan makanan, memohon untuk diberikan kita pakaian. Alladzi at'amahum min ju'. Ini diantara nikmat yang Allah ingatkan kepada orang Quraisy untuk disyukuri. Dialah yang telah menghindarkan mereka dari kelaparan. Allah hindarkan kita dari kelaparan. Apa yang kita butuhkan ada. Itu nikmat. Nah, kemudian kullukum ar illa man kasautuhu. Semua kalian itu telanjang kecuali orang-orang yang kubungkus, kuberikan pakaian. Fastaksuni.
Mintalah kepadaku pakaian aksukum, ku beri kalian pakaian. Di luar sana itu jamaah, ada orang-orang yang tidak punya pakaian, khususnya menutupi atau menyelimuti dirinya di musim dingin. Menyiksa. Pakaian ini penting. Bukan hanya dari segi penampilan, tetapi menjaga agar supaya udara-udara itu bisa terprotek. Tubuh bisa beradaptasi, tubuh senantiasa hangat. Kullukum ar, semua kalian telanjang. Fastaksuni, mintalah kepadaku pakaian. Illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang kuberikan pakaian, kubungkus, kumudahkan dia untuk mendapatkan pakaian. Pakaian-pakaian yang baik, pakaian-pakaian yang layak, pakaian-pakaian yang bisa menjaga performa badannya, suhu badannya. Fastaksuni, mintalah kepadaku pakaian, sehingga kalian kuberikan pakaian. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum, wahai hambaku, jika generasi pertama kalian maupun akhir kalian, yakni generasi pertama ya Nabi Adam, dan generasi akhir ya orang yang akan ada di atau menyaksikan peristiwa hari kiamat, manusia maupun jin kalian, bayangkan kumpulkan itu semua, mau manusia mau jin, dari generasi awal dan generasi akhir. Kanu ala atqa qalbi rajulin, mereka semua menjadi orang-orang yang saleh, semuanya saleh, semuanya patuh. Ketahuilah, kepatuhan itu tidak akan menambah wibawaku, karena Allah Subhanahu wa taala begitu sangat mulia. Yani ketaatan kita itu tidak akan menambah ketinggiannya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha tinggi. Ketakwaan kita dan kepatuhan kita, kepatuhan semua manusia tidak akan menambah kehormatannya Allah, reputasinya Allah, tidak ada sama sekali. Karena Allah Maha mulia, Allah Maha aziz, Allah Maha. Jadi sebenarnya kita ini yang membutuhkan Allah untuk disembah, karena penyembahan itu sebenarnya manfaatnya kembali kepada diri si hamba, dia tidak kembali kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, niscaya aku mengingat kalian. Waladzikrullahi akbar, dan di saat Allah mengingat kalian itu lebih terbesar. Jadi letihnya kita beribadah kepada Allah, manfaatnya bukan ke kita, manfaatnya bukan ke Allah, tetapi kembali kepada diri kita ini. Makin kuat kita dekat kepada Allah, makin kuat manfaatnya itu kembali kepada kita. Jangan pernah merasa, biasanya kan manusia itu ada istilahnya apa? Wani piro, ya kan? Yani kau ku beri jasaku, aku ingin ada timbal balik, itu kan manusia. Mengapa dia enggan untuk menyembah Allah? Tidak dapat apa-apa dari Allah. Dia merasa demikian. Inilah yang membuat dia malas. Tetapi jika dia melihat, kalau dia menyembah Allah dan Allah kasih cash apa yang dia inginkan, berbondong-bondong manusia akan patuh kepada Allah. Tetapi kalau dia memahami, kalau dia hadir majelis ilmu, dia mendengar firman-firman dan sabda-sabda Nabi yang disampaikan kepadanya, dia akan faham bahwa ubudiyah dia, penghambaan dia kepada Allah itu tidak mendatangkan apapun kepada Allah, baik kemuliaan, ketinggian dan sebagainya, karena Allah memang sudah maha mulia dan maha tinggi. Beda kita dengan kita kalau bantu orang, dia jadi seorang apa? Kita mungkin mendukung dia dengan suara, jadi seorang terpilih, punya kedudukan, berarti dia mendapatkan manfaat dari tindakan kita. Nah, jadi jamaah yang berbahagia,
Hal pertama, hal yang harus kita pahami bahwa kesalehan saya, kepatuhan saya kepada Allah tidak menambah apapun di hadapan Allah. Allah itu sudah sangat mulia dan tidak akan bertambah kemuliaannya dengan kepatuhan saya. Tetapi kesalehan dan kepatuhan saya, intinya saya buat untuk diri saya. Wala dzikrullahi akbar. Dan di saat Allah mengingatmu itu lebih terbesar. Mengapa? Karena kita saat mengingat Allah, manfaatnya tidak ada kepada Allah. Tidak ada manfaatnya. Tetapi di saat Allah mengingat kita, di saat Allah mengingat hambanya, maka manfaatnya begitu sangat banyak. Di antaranya, Allah mengingatnya bukan hanya saat hamba itu berada di permukaan bumi. Dalam perutnya pun Allah akan ingat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengingat si hamba saat senang, tetapi saat susah pun akan diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingat si hamba, Allah akan bantu dia. Makanya wala dzikrullahi akbar. Dan di saat Allah mengingat kalian, itu lebih terbesar. Ya ibadi, seandainya generasi pertama dan generasi kalian, manusia maupun jin di antara kalian, menjadi orang durhaka, semuanya, penduduk bumi, jin dan ins, manusia, semuanya menjadi pembangkang kepada Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya ibadi, wahai hambaku, jika seandainya semua manusia itu berkumpul, yakni mau jinnya, mau semua makhlukku, dari generasi awal kau hidupkan sampai generasi akhir, kau hadirkan, berada di satu lembah, masing-masing meminta, ya Allah saya pengen ini, ya Allah saya pengen ini, masing-masing meminta, dan kau kabulkan. Ini. Tidak mengurangi di dalam kekuasaanku sedikit pun. yakni hartaku itu tidak akan berkurang, kekayaanku itu tidak akan berkurang. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita, apapun yang kita minta tidak akan membuat Allah miskin, karena Allah itu maha kaya. Di dalam Asmaul Husna Al-Ghani, ya, Allah itu maha kaya. Mengapa kita merendahkan diri di hadapan orang-orang kaya, sedangkan tidak mau mengubudiahkan diri di hadapan pemilik segala kekayaan? Bukankah Allah yang memiliki alam semesta? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang punya matahari, Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi. Kekayaannya Allah. Jadi kekayaan tidak bisa kita gambarkan, jamaah yang berbahagia, bagaimana kebesaran dan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ingin bicara tentang kekayaan, pasti didapatkan dari hasil kekayaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin emas kah, mungkin perak kah, mungkin materi, itu semua dari kekayaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia hamburkan. Kita cari dan kita dapat kekayaan, kemudian kita angkuh untuk menyembah Sang Maha Terkaya. Innama utituhu ala ilmin. Aku dapatkan kekayaan ini dari pengetahuan. Bodoh tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menganggap bahwa diri ini luar biasa, lalu mengeluarkan statement seakan-akan kecerdasannya lah yang bisa mendatangkan kekayaan. Kecerdasan si hamba inilah yang bisa membuat dia sampai kepada kondisi yang kita lihat. Ini kebodohan yang super luar biasa. Dia tidak tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala apa yang ada di langit dan di bumi
adalah kepunyaannya Allah. Apa yang terjadi jika Allah lumpuhkan pikirannya? Bisakah dia akan kaya? Hadirin yang berbahagia, terakhir Allah Subhanahu wa taala menutup hadisnya ini bahwa keperkasaan Allah itu di saat memberi hanya dengan ucapan. Begitupun menyiksa. Apa respon kita kalau kita diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang baik? Maka pujilah Allah. Faman wajada khairan, barang siapa yang mendapatkan yang baik, pujilah Allah. Wa man wajada ghairu dzalika, siapakah yang mendapatkan selain itu? Karena kebodohan dia, karena ketidaktahuan dia, karena dosa dia, karena keangkuhan dan kecongkakan dia, sehingga dia mendapatkan konsekuensi buruk dari perilakunya. Jangan pernah menyandarkan itu semua kepada Allah, sebab Allah. Tetapi dia harus sesalkan itu kepada dirinya. Fala yalumanna illa nafsa. Maka hendaklah janganlah dia menyesali kecuali hanya kepada dirinya. Kita melakukan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah menyebabkan kondisi kita itu makin rendah, makin terpuruk ke bawah. Tetapi jika kita melakukan hidup ini, aktivitas ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan, itu akan mengangkat tingkatan kita setinggi-tingginya. Oleh karenanya itu, hal yang terbaik untuk kita lakukan dalam hidup senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala serta beristighfar atas semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.